Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Rinaldi Teurukun dari kelas Pendidikan Guru Matematika Unggulan Program Studi Matematika Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang kebetulan saya ambil judul yaitu pengembangan media pembelajaran geometri ruang berbasis multimedia pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa SMP kelas 8. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Oke. Kita tahu bahwa pada zaman di era globalisasi ini teknologi merupakan salah satu hal yang sangat penting bisa menunjang masa depan bagi para siswa. Nah, oleh karena itu, ini merupakan salah satu latar belakang pemikiran yang mana saya jadikan latar belakang sesuai dengan pendapat dari Imam Subandi yang bisa dilihat bahwa mengatakan perkembangan yang sangat besar di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang bilangan, aljabar maupun geometri. Inilah sebabnya matematika sangat diperlukan dan harus diberikan pada setiap jenjang di pendidikan di Indonesia ini karena dapat menunjang masa depan mereka nanti. Selain itu, matematika juga bisa membekali siswa agar mempunyai kemampuan berpikir secara logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta dapat bekerja sama nantinya. Inilah merupakan hal-hal yang penting yang harus didapat oleh para generasi muda Indonesia untuk bisa bersaing di masa depan. Namun, kita bisa menyadari bahwa memang di saat ini banyak masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, anggapan siswa bahwa matematika merupakan ilmu yang sulit dipelajari, merupakan salah satu contoh masalah yang sering dihadapi. Kemudian masalah yang kedua, matematika cenderung tidak menarik, bahkan sering kering makna dan tidak dinamis. Nah, inilah merupakan tugas dari seorang guru di mana harus yang namanya mengembangkan inovasi pembelajaran. Seperti itu. Selain itu, latar belakang saya mengambil materi geometri sebagai bahan kajian, yaitu karena selain geometri merupakan cabang dari cara pengetahuan dari matematika, geometri juga memiliki konsep-konsep yang masih abstrak dan masih sulit untuk dipahami oleh para siswa. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat dari Purnomo dalam Yohanan tahun 2006 mengatakan bahwa hasil tes geometri siswa masih sangat kurang memuaskan. Kemudian ditambahkan lagi oleh alasan dari Kleiman dan Batista mengatakan bahwa alasan kenapa masih kurang memuaskan karena rendahnya pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Didukung dengan adanya penelitian dari PISA atau Program for International Student Assessment mengatakan bahwa pendidikan atau materi geometri masih sangat lemah untuk dipahami para siswa khususnya pada bangun ruang. Oleh karena itu, diperlukan adanya perkembangan atau suatu inovasi media pembelajaran yang berbasis multimedia. Kenapa berbasis multimedia? Karena multimedia dapat memberikan pelajaran yang menarik, bisa memberikan makna tentunya, sehingga siswa dapat memahami dengan jelas apa makna dari materi tersebut. Kemudian kita lanjut pada identifikasi masalah. Dari latar belakang yang saya telah sebutkan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut. Yang pertama, munculnya kesan pelajaran matematika yang menyeramkan bagi siswa. Yang kedua, adalah motivasi dalam belajar matematika masih sangat rendah. Kemudian, materi pelajaran matematika, materi geometri ruang masih kurang dipahami. Kemudian, teknik belajar siswa yang masih sering menghafal. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran yang digunakan sangatlah sederhana dan tidak dapat memvisualisasikan materinya. Kemudian penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia itu masih sangat jarang digunakan. Berikut ini adalah batasan masalah. Nah, dalam masalah tersebut saya membatasi adalah pengembangan media pembelajaran yang digunakan itu hanya untuk pada materi geometri ruang, yaitu khususnya pada materi ruang sisi datar untuk SMP kelas 8. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang ada pada penelitian saya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran geometri ruang berbasis multimedia pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa SMP kelas 8 semester 2. Dan yang kedua adalah bagaimana efektivitas, boleh dibaca sendiri. Kemudian lanjut.
kita masuk pada tujuan penelitian. Ada dua tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengembangkan media pembelajaran geometri ruang berbasis multimedia untuk siswa SMP kelas 8. Yang kedua adalah mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran geometri yang berbasis multimedia untuk SMP kelas 8. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada sekitar 5. Yang pertama, penyampaian pembelajaran bisa dibagi sendiri. Yang pertama, yang disajikan lebih menarik. Oke, yang kedua, agar media pembelajaran yang digunakan nanti itu bisa menjadi sumber belajar mandiri bagi para siswa. Yang ketiga adalah media pembelajaran yang dipakai nanti bisa menjadi sarana utama maupun pendamping dalam menyampaikan mata pelajaran. Kemudian media pembelajaran yang digunakan nantinya dapat dijadikan sebagai masukan mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. Dan terakhir adalah media ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang pendidikan. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Bisa dibaca sendiri, ada beberapa kajian-kajian teori yang mendukung dari latar belakang masalah yang saya ungkapkan di atas. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran matematika, adalah proses kegiatan mempelajari konsep-konsep dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengertian geometri menurut Muharti. Geometri definisinya sebagai cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya satu sama lain. Kemudian adalah motivasi belajar dan media pembelajaran. Dari motivasi belajar itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam. Kemudian motivasi yang kedua adalah ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah media pembelajaran. Yang saya ambil menurut Jamarah mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Jadi jenis media pembelajaran menurut Anderson di sini ada dikelompokkan menjadi 9. Menurut kelompok medianya ada 9, audio, cetak, dan sampai ke komputer. Kemudian media instruksionalnya itu adalah jabaran-jabaran dari berbagai kelompok media tersebut. Multimedia pembelajaran bisa dibaca sendiri adalah media yang menggabungkan unsur-unsur yang lebih dari 2. Lebih dari, yaitu ada teks, grafis, gambar, foto, audio, dan sebagainya. Dan 2 kategori, yaitu multimedia interaktif dan multimedia linear. Oke. Lanjut pada metode penelitian. Dari metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian pengembangan dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengembangan suatu produk. Jadi nantinya penelitian ini akan menghasilkan produk berupa CD pembelajaran interaktif yang berbasis multimedia tentunya. Desain penelitian di sini, yang pertama kita harus mengkonsepsi apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi bahan dari media pembelajaran itu, kemudian kita desain, kita mencari materinya, kita assembly, kemudian kita ujikan. Setelah kita ujikan, apabila dia valid, maka menjadilah suatu produk multimedia pembelajaran. Namun apabila tidak, maka kita harus kembali merubah desainnya. Seperti itu terus. Subjek penelitian. Di sini penelitian guru matematika sejumlah 8 orang. Kemudian siswa SMP Muhammadiyah Yogyakarta kelas 8A sejumlah 36. Instrumen penelitiannya yang pertama pedoman wawancara, lembar angket, soal teks kemampuan awal dan akhir. Lanjut. Teknik pengumpulan datanya ini yang pertama dari hasil angket yang diidentifikasi perilaku dan karakteristik siswa. Yang kedua adalah hasil angket evaluasi media, hasil angket motivasi belajar matematika siswa. Kemudian yang keempat adalah hasil tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir. Di sini analisis data yang saya gunakan adalah angket guru. Dari angket guru itu data yang kita peroleh dari guru, data yang kita peroleh dari angket keterampilan dan pengalaman siswa, data yang diperoleh dari angket motivasi belajar siswa akan dianalisis nantinya. Kemudian angket evaluasi media pembelajaran. Teknik perhitungan hasil angket. Yang pertama kriteria skor. Yang kedua menghitung persentase setiap butir, perbandingan dari nilai tes kemampuan awal. Untuk menghitung persentase setiap butir menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk mencari Nah, untuk perbandingan nilai tes kemampuan awal dan nilai tes akhir bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah,
Hipotesis A, hipotesis H0-nya H1 yang alfa 0,05 seperti uji T. Kriteria keputusan H0 ditolak jika T hitungnya lebih besar daripada T. Keterangannya N merupakan ukuran sampel, D merupakan selisih nilai kemampuan awal dan akhir, dan SD merupakan simpanan baku dari selisih nilai tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.